Hidup berdamai. Roma pasal yang ke-12 ayat 17-18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Salah satu moralitas yang Yesus ajarkan adalah hidup damai dengan semua orang, bahkan ketika kita menghadapi perselisihan. Tentunya kontras dengan dunia yang justru seringkali menyajikan tawaran penyelesaian masalah melalui pembalasan dendam. Dan sayangnya, tidak sedikit orang percaya yang memilih jalan itu. Padahal pembalasan bukanlah solusi. Ketika kita memilih untuk memelihara kebencian dan perasaan pahit terhadap orang lain, kita berpikir kita sedang membalas dendam terhadap mereka, tetapi pada kenyataannya kita sedang membuat diri kita sendiri menjadi tawanan. Firman Tuhan mengajarkan solusi yang benar dan membebaskan, yaitu kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat ini didahului dengan perintah supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Suatu konflik yang terus berlangsung pastinya terjadi antara dua pihak yang sama-sama tidak mau mengupayakan perdamaian. Jika salah satu pihaknya adalah kita yang sedang membaca tulisan ini, firman Tuhan meminta kita untuk sedapat mungkin mengusahakan perdamaian. Karena mengusahakan perdamaian adalah tanggung jawab kita. Sebab sebelum hal ini kita lakukan, kita sama sekali tidak layak berhubungan dengan Allah dan segala ketetapannya yang kudus. Demikianlah yang diperintahkan firman Tuhan, supaya kita berdamai dengan sesama sebelum kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Satu bentuk konkret mengusahakan perdamaian adalah dengan memeriksa diri kita terlebih dahulu. Dalam proses memeriksa diri, kita mungkin akan menemukan bahwa diri kita memerlukan perubahan hati dan cara berpikir yang berbeda, bahkan jika itu adalah meminta maaf terlebih dahulu. Penulis dan konsultan Kenneth Blanchard mengatakan bahwa meminta maaf adalah menyadari dan mengakui bahwa kita pun memiliki andil salah. Karena pada dasarnya permintaan maaf selalu dimulai dengan penyerahan, yaitu sebuah usaha secara sengaja untuk menghadapi kenyataan tentang kegagalan kita sendiri dan menjadi jujur 100% dengan diri kita sendiri. Maka jika hal itu bergantung pada Anda, tidak perlu ragu untuk meminta maaf terlebih dahulu, sebab mereka yang memelihara hukum Allah dalam hatinya dan menaatinya dalam tindakan menambah kedamaian dalam hidup mereka sendiri. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat anugerah yang selalu Tuhan beri di dalam hidup kami. Kami tahu Engkau datang hadir membawa pendamaian atas setiap dosa-dosa kami. Untuk itu ajarlah kami untuk juga bisa membawa perdamaian di dalam kehidupan kami, dalam lingkup keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan lingkup sosial kami yang lebih luas lagi. Ajar kami untuk bisa membawa kedamaian yang Tuhan ajarkan sendiri, memaafkan orang lain dan mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami. Mampukan kami, kuatkan kami untuk menuruti setiap firman Tuhan. Kami bersyukur kami sudah dengar renungan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.